Topik soal penyakit jantung kembali mencuat lagi setelah Maura Magnalia Madiaratri meninggal dunia pada 25 Januari lalu. Kepergian putri anggota DPR Nurul Arifin itu terbilang tak terduga. Pasalnya, Maura meninggal di usia yang masih relatif muda karena kasus henti jantung. Penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Pada tahun 2019, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan dalam setahun 17,9 juta orang meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah tersebut. Penyakit yang dalam bahasa Inggris disebut cardiovascular disease atau disingkat CVD. Menjadi penyebab 32% dari seluruh kematian yang terjadi secara global. Dari kematian tersebut, 85%-nya disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. WHO juga mencatat lebih dari 3/4 alias 75% kematian akibat CVD terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Indonesia yang pada Juli lalu oleh Bank Dunia dimasukkan ke negara berpenghasilan menengah ke bawah mencatatkan kematian akibat CVD cukup tinggi. Situs ourworldindera.org mengungkapkan sejak 2015 hingga 2019 kasus kematian karena penyakit kardiovaskular di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 4 tahun itu kematian karena CVD meningkat sekitar 1,7%. Dari 1.019.000-an kematian pada 2015 menjadi 1.037.000-an kematian pada 2019. Sementara itu, angka kasus kematian tahunan karena CVD secara global pada periode yang sama fluktuatif alias naik turun. Sempat mengalami penurunan selama 2 tahun berturut-turut dari 18.340.000-an kasus pada 2015 menjadi 18.310.000-an kasus pada 2016. Kemudian 18.240.000-an kasus pada 2017, kematian karena penyakit kardiovaskular meningkat lagi hingga mencapai 18.400.000-an kasus pada 2019. Apa saja jenis penyakit jantung? Pertama, yang paling terkenal, jantung koroner. Penyakit jantung koroner disebabkan penyumbatan pembuluh darah arteri oleh tumpukan plak maupun zat-zat kimia makanan dan minuman. Kedua, kelainan irama jantung. Penyakit yang punya nama lain aritmia. Ini merupakan kondisi ketika laju irama jantung tidak normal. Laju dapat terasa terlalu cepat, terlalu lambat, atau ritmenya tidak teratur. Ketiga, penyakit jantung bawaan. Penyakit ini sebagian besar disebabkan adanya kelainan struktur maupun fungsi jantung sejak bayi dalam kandungan. Yang keempat, kelainan katup atau klep jantung. Penyakit ini terjadi ketika katup jantung tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat menyebabkan darah dapat mengarah balik dan sulit keluar dari jantung. Kondisi ini juga dapat menyebabkan jantung bocor. Terakhir, gagal jantung. Ini adalah kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah dengan optimal, sehingga darah yang dipompa tidak membawa oksigen dan nutrisi yang cukup bagi tubuh. Dari semua jenis penyakit jantung tadi, jantung koroner merupakan penyakit yang menyebabkan kematian paling tinggi. Setidak-tidaknya mengacu data WHO tahun 2016, dengan 122 kematian per 100.000 populasi dalam setahun. Lebih tinggi dari stroke yang menyebabkan 97 kematian dari 100.000 populasi, tuberkulosis yang membunuh 42 dari 100.000 populasi, atau diabetes mellitus yang menyebabkan 39 kematian dari 100.000 populasi. Bahkan orang yang meninggal karena penyakit jantung koroner 3 kali lebih banyak dibandingkan yang tewas karena kecelakaan tak disengaja. Apa itu henti jantung yang disebut-sebut sebagai penyebab kematian Maura Magnalia Madiaratri? Apakah itu hal yang sama dengan serangan jantung? Sebuah hasil penelitian yang dipublikasikan melalui The American Journal of Cardiology mengungkapkan, dalam kasus kematian mendadak atau henti jantung, 73% disebabkan oleh penyakit jantung. Sementara sekitar 15% disebabkan oleh non-kardiak alias bukan karena penyakit jantung. Meski lebih kecil persentasenya, henti jantung tak kalah mengerikan dibandingkan serangan jantung. Karena faktanya, ini bukan kasus yang bisa dibilang jarang terjadi. Menurut Statista, pada tahun 2019 terjadi 1.308 kematian disebabkan henti jantung di Andalusia. Sementara pada 2016 di Amerika Serikat ada 350.000 kasus henti jantung yang terjadi di luar rumah sakit dan 209.000 kasus di rumah sakit. Berikut perbedaan serangan jantung dan henti jantung.
Kematian Maura akibat henti jantung di usia 27 tahun cukup mengejutkan banyak pihak. Dokter spesialis jantung Rumah Sakit Universitas 11 Maret Solo, Habibie Arifianto mengatakan, kasus ini terbilang sangat jarang terjadi di usia muda, apalagi jika berkaitan dengan gangguan irama jantung. Selain itu, mengacu pada laporan riset kesehatan dasar tahun 2018, kelompok usia 25 hingga 34 tahun memiliki prevalensi penyakit jantung relatif rendah, hanya 0,8%. Sedangkan yang tertinggi adalah kelompok umur 75 tahun ke atas dengan 4,7%. Meski barangkali kecil kemungkinannya kasus kematian Maura menjadi lampu kuning bagi kita semua bahwa penyakit jantung tidak memandang usia. Namun kita bisa mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi kemungkinan yang dapat menyebabkan kondisi fatal ini terjadi pada diri kita. Pertama, dengan pola makan yang sehat. Misalnya menghindari makanan berminyak, manis, atau mengandung kolesterol tinggi. Kedua, berolahraga secara teratur dengan beraktivitas fisik selama 30 hingga 45 menit setiap hari. Ketiga, mengelola stres dan kesejahteraan mental. Misalnya dengan melakukan yoga atau meditasi secara reguler. Yang tak kalah penting, hindari rokok dan alkohol. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit katastropik seperti penyakit jantung sudah membebani BPJS Kesehatan hingga 10 triliun rupiah per tahun. Keluhan Menkes itu terkesan percuma belaka. Soalnya ini paradoksikal. Seperti disebutkan WHO tadi, ini penyakit yang banyak terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pertanyaannya, adakah cara efektif mengedukasi 27,54 juta penduduk miskin di Indonesia untuk menjaga pola makan sehat, berolahraga teratur, tidak stres, dan jauh dari rokok atau minuman keras? Setelah jeda, mimpi Jakarta memiliki stadion internasional yang lebih megah dari GBK. Tetaplah di Fakta Data.